Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan, saya Bagas Dwi Prayoga dari Prodi D4 Teknik Elektro, kelas 2 ELB. Pada video kali ini, kita akan membahas 3 hal utama penyebab terjadinya api, klasifikasi kebakaran, dan yang paling penting, bagaimana cara memadamkannya menggunakan alat pemadam api ringan atau yang dikenal dengan APAR. Pertama, 3 hal penyebab api atau segitiga api. Kita mulai dari dasar. Apa sih penyebab api itu bisa muncul? Ada 3 unsur penting yang menyebabkan munculnya api. Ketiga unsur ini membentuk apa yang disebut sebagai segitiga api, yaitu yang pertama, bahan bakar. Bahan ini bisa berupa padat seperti kayu dan kertas, cair seperti bensin dan solar, atau gas seperti LPG. Tanpa bahan bakar, tentu tidak ada yang bisa dibakar. Kedua, panas atau suhu. Panas merupakan energi yang memicu reaksi pembakaran. Bisa berasal dari api, percikan listrik, gesekan, atau bahkan sinar matahari. Yang ketiga, oksigen. Udara di sekitar kita mengandung sekitar 21% oksigen, dan oksigen inilah yang membuat api terus menyala dan membesar. Jika salah satu dari 3 unsur ini dihilangkan, maka api tidak akan terbentuk atau bisa dipadamkan. Baiklah, selanjutnya klasifikasi kebakaran. Sekarang mari kita pahami jenis-jenis kebakaran. Tidak semua api itu sama, dan tidak semua bisa dipadamkan dengan cara yang sama. Kita mengenal 4 kelas kebakaran, yaitu yang pertama kelas A, terjadi pada benda padat non-logam seperti kayu, kertas, kain, dan karet. Kedua, kelas B, terjadi pada cairan dan gas yang mudah terbakar seperti bensin, solar, dan LPG. Lalu ada kelas C, terjadi pada peralatan listrik yang bertegangan seperti panel listrik, komputer, atau server. Yang terakhir yaitu kelas D, terjadi pada logam yang mudah terbakar seperti magnesium, titanium, dan natrium. Setiap kelas kebakaran membutuhkan cara pemadaman yang berbeda dan media pemadam yang tepat. Selanjutnya, mengenal APAR dan jenis-jenisnya. Untuk menghadapi kebakaran sejak dini, kita menggunakan APAR atau alat pemadam api ringan. APAR berbentuk tabung yang diisi bahan kimia tertentu, ringan, mudah dibawa, dan bisa dioperasikan oleh 1 orang. Lalu, apa saja jenis-jenis APAR yang umum digunakan? Pertama, APAR air atau water, menggunakan air tawar, cocok untuk kebakaran kelas A dan sifatnya mendinginkan api. Lalu ada APAR busa atau foam, menghasilkan busa yang menutup permukaan bahan bakar, cocok untuk kelas A dan B, mendinginkan dan memutus kontak oksigen. Selanjutnya ada APAR serbuk kimia, dry chemical powder. Ada 3 jenis, yaitu reguler, multipurpose, dan special. Cocok untuk kelas B dan C, bahkan bisa untuk kelas A jika multipurpose. Lalu APAR CO2 atau karbon dioksida, tidak menghantarkan listrik dan tidak meninggalkan bekas, cocok untuk kelas B dan C, terutama peralatan elektronik. Yang terakhir yaitu APAR gas halon, efektif tapi sudah dibatasi penggunaannya karena merusak ozon, cocok untuk kelas B dan C. Baiklah, selanjutnya yaitu cara menggunakan APAR, menggunakan metode PAS. Bagaimana cara menggunakan APAR yang benar dan aman? Yaitu yang pertama, P, yaitu pull, tarik pin pengaman di atas tuas APAR. Kedua, A, aim, arahkan ujung nozzle ke pangkal api, bukan ke lidah api. Lalu S, squeeze, tekan atau genggam tuas untuk menyemprotkan media pemadam. Dan terakhir S, sweep, gerakan nozzle ke kanan dan ke kiri untuk menyapu seluruh area api. Pastikan kamu berdiri dengan jarak aman dan arahkan semprotan ke sumber api sampai api benar-benar padam. Sekarang kita tahu bahwa memahami penyebab api, mengenali klasifikasinya, dan mengetahui jenis APAR yang tepat adalah hal krusial dalam mencegah kebakaran, karena mencegah lebih baik daripada memadamkan. Jadilah peduli, karena keselamatan dimulai dari kita sendiri. Tetap waspada dan tetap aman. Terima kasih.